Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam presentasi kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin-tabiinnya, dan kepada kita selaku umatnya. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi. Kelompok statistika beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Ayu Puspitasari dengan NPM 1950-316. Kedua, Renalianti Dastiani dengan NPM 1950-328. Yang ketiga, Reni Noviani dengan NPM 1950-330. Dan yang terakhir ada Sylvia Amalia dengan NPM 1950-343. Untuk mengefisiensikan waktu, kita lanjut saja kepada presentasi, yaitu tugas analisis skripsi statistika. Yang pertama akan disampaikan oleh Sylvia Amalia. Kepada Sylvia Amalia dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amalia. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada rumusan masalah, yang kedua tujuan, dan yang ketiga hipotesis. Yang pertama yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dengan judul analisis manajemen pemasaran bank syariah dalam meningkatkan customer loyalty nasabah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan manajemen pemasaran syariah pada BPRS Metro Madani dalam meningkatkan customer loyalty nasabah. Dan yang kedua, apakah bauran pemasaran BPRS Metro Madani yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi dapat secara signifikan meningkatkan customer loyalty nasabah. Hasil analisisnya, pada rumusan masalah mempertanyakan mengenai penerapan manajemen pemasaran syariah pada BPRS Metro Madani dalam meningkatkan customer loyalty nasabah dan bauran pemasaran BPRS Metro Madani yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi dapat secara signifikan meningkatkan customer loyalty nasabah. Menurut kelompok kami, rumusan masalah sudah relevan dengan judul yang dipilih, yaitu pengaruh pengelolaan, penarikan, retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah perspektif ekonomi Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sylvia Amalia yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Ayu Puspitasari dengan NPM 1950-316. Di sini saya akan melanjutkan dari bab 1 pendahuluan, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk mengetahui penerapan manajemen pemasaran syariah pada BPRS Metro Madani dalam meningkatkan customer loyalty nasabah. Yang kedua, ada untuk mengetahui bauran pemasaran BPRS Metro Madani yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi dapat secara signifikan meningkatkan customer loyalty nasabah. Hasil analisis, menurut kelompok kami, tujuan dari penelitian ini sudah sesuai dan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi masyarakat dan juga dapat dijadikan acuan khususnya bagi mahasiswa program studi ekonomi yang ingin mengembangkan penelitian. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang pertama ada HO, terdapat hubungan yang signifikan antara bauran pemasaran BPRS Metro Madani dalam meningkatkan customer loyalty nasabah. HA-nya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara bauran pemasaran BPRS Metro Madani dalam meningkatkan customer loyalty nasabah. Hasil analisis, menurut kelompok kami, hasil hipotesis pada skripsi dengan judul Pengaruh Pengelolaan Penarikan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam sudah tepat, namun kurang relevan dengan realitas yang ada, bahwa BPRS Metro Madani untuk meningkatkan manajemen
Pemasaran terutama pada produk, harga, dan tempat, ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalti nasabah. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reni Noviani. Kepada Reni Noviani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Noviani dengan NPM 1950-330. Di sini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang teknik analisis data. Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan data, menginterpretasikan data, dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yakni alat analisa yang menggunakan perhitungan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Proses penelitian bersifat deduktif, di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Menguji metode analisa data perlu mengadakan uji coba validitas dan reliabilitas. Uji ini dilakukan untuk meninjau seberapa valid suatu butir-butir pertanyaan yang diajukan kepada responden atau dikenal uji validitas, serta mengukur tingkat reliabilitas suatu jawaban responden dari suatu instrumen pertanyaan dengan metode uji reliabilitas. Hasil analisis. Menurut kelompok kami, hasil analisis data pada skripsi dengan judul Pengaruh pengelolaan penarikan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah perspektif ekonomi Islam sudah tepat menggunakan mixed method, yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reni Noviani yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya yang akan presentasi yaitu Renalianti. Kepada Renalianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 mengenai hasil penelitian. Gambaran umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani atau BPRS Metro Madani, salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar Hukum UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, dan terakhir UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. PT BPRS Metro Madani mulai beroperasional tanggal 20 September 2005. Didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Notaris Hermazulia SH di Bandar Lampung Nomor 1 tanggal 3 Maret 2005 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM Nomor C/16872 HT.01.01 tahun 2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia Nomor 7/54-Cap.GBI/2005 tanggal 8 September 2005. Saat ini PT BPRS Metro Madani memiliki 4 kantor cabang, 1 atau 2 kantor kas, dan 2 kantor layanan kas. Cabang pertama di unit 2 Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008. Cabang kedua di Kecamatan 82 Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah sejak 1 November 2009. Cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012. Cabang keempat di Jatimulya, Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan kantor kas Metro di 15A Kampus Kota Metro sejak 1 Oktober 2011. Kantor layanan kas di RSU Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012 serta kantor layanan kas Tulang Bawang Barat sejak 2015. NPWP nomor 2.247.5/32.1.000 tanggal 27 Januari 2007.
Hasil analisis. Menurut kelompok kami, hasil penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Penarikan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam sudah tepat dan sesuai dengan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa variabel promosi berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas nasabah, sedangkan variabel produk, harga, tempat tidak berpengaruh secara signifikan. BPRS Metro Madani memberikan pelayanan yang baik dengan nasabahnya dan tidak merugikan nasabah khususnya dalam segi produk, harga, tempat, dan promosi. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik, maka akan menimbulkan rasa puas sehingga pada akhirnya loyalitas yang baik tercipta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Renelianti yang telah memaparkan hasil presentasi. Alhamdulillah presentasi kelompok kami sudah terlaksana dengan baik. Kemudian untuk mengefisiensikan kesimpulan dari hasil analisis skripsi kelompok kami, bahwa skripsi yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Penarikan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam secara keseluruhan sudah sangat baik dan relevan dari tiap bab dan tidak terdapat kesalahan dalam analisis. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.